Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Robiatul Adawiyah, mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Jember Kampus Kota Pasuruan dengan NIM 21303102041. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Keperawatan Kesehatan Masyarakat dengan tema promosi kesehatan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai KIA atau kesehatan ibu dan anak. Mengenai KIA. Jadi apa sih KIA itu? KIA merupakan suatu upaya kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi, anak balita, serta anak prasekolah. Lalu apa sih tujuan dari KIA? Jadi tujuan umum dari KIA yakni tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan keluarganya untuk menuju norma keluarga kecil bahagia sejahtera atau NKKBS, serta meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya. Di sini ada jenis pelayanan kesehatan ibu dan anak, yakni meliputi pelayanan pengobatan anak dan balita, serta deteksi tumbuh kembang balita, lalu ada juga pemeriksaan kehamilan, konsultasi kesehatan reproduksi, dan juga imunisasi. Lalu mengapa sih peran ibu itu sangat penting bagi kesehatan keluarga? Nah, jadi ibu itu berperan sangat penting atau berperan sentral dalam merawat dan menjaga kesehatan anak, karena ibu adalah pengasuh pertama yang mencari tanda-tanda penyakit atau masalah kesehatan pada anak. Prinsip pengelolaan program KIA. Jadi pemantapan pelayanan KIA diutamakan pada kegiatan pokok. Yang pertama ada peningkatan pelayanan antenatal, yang kedua ada peningkatan pertolongan persalinan, yang ketiga ada peningkatan deteksi dini resiko tinggi atau komplikasi, yang keempat ada peningkatan penanganan komplikasi, dan yang terakhir ada peningkatan pelayanan neonatal dan ibu nifas. Untuk pelayanan antenatal meliputi yaitu pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, kemudian ada pengukuran TFU atau tinggi fundus uteri, kemudian ada pemberian imunisasi dan tetanus toksoid lengkap, dan juga ada pemberian tablet darah minimal 90 tablet selama kehamilan, dan juga ada tes lab atau tes laboratorium dan juga konseling. Selanjutnya mengenai pertolongan persalinan. Tenaga kesehatan yang berhak menolong persalinan yakni ada dokter umum, kemudian dokter obgyn, ada bidan dan juga perawat. Lalu mengapa persalinan harus dilakukan di fasilitas kesehatan? Nah, jadi ketentuan persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan kebijakan pemerintah dalam menjaga kesehatan ibu dan mengurangi angka kematian baik pada ibu ataupun pada bayi. Selanjutnya ada deteksi dini ibu hamil beresiko. Nah, di sini ada beberapa faktor resiko terkait ibu hamil. Yang pertama ada premigravida, di mana di sini usia ibu hamil kurang dari 20 tahun atau bisa jadi lebih dari 35 tahun. Kemudian di sini anak lebih dari 4. Kemudian ada jarak persalinan terakhir dengan kehamilan sekarang kurang dari 2 tahun. Ada juga tinggi badan ibu hamil kurang dari 145 cm, kemudian BB-nya kurang dari 38 kg, kemudian nilainya kurang dari 23,6 cm, dan juga kelainan bentuk tubuh, misalnya nih kelainan pada tulang belakang. Mungkin di sini juga terdapat ibu hamil yang mempunyai riwayat hipertensi, atau di sini ibu hamil sedang atau pernah menderita penyakit kronis, dan juga terdapat riwayat kehamilan buruk, kemudian ada riwayat persalinan atau nifas yang beresiko, kemudian riwayat keluarga menderita diabetes mellitus ataupun hipertensi, dan juga cacat kongenital. Selanjutnya mengenai penanganan komplikasi. Pelayanan obstetri meliputi yang pertama pencegahan dan penanganan perdarahan, yang kedua pencegahan dan penanganan preeklamsi dan juga eklamsi, yang ketiga ada pencegahan dan penanganan infeksi, yang keempat ada penanganan partus yang lama, yang kelima ada pencegahan dan penanganan abortus. Nah, kemudian next ke pelayanan neonatal, yakni meliputi yang pertama ada pencegahan dan penanganan asfiksia, yang kedua ada pencegahan dan penanganan hipotermi, yang ketiga
keempat ada pencegahan dan penanganan kejang atau ikterus ringan sampai sedang. Dan yang terakhir ada pencegahan dan penanganan gangguan minum mengenai pelayanan kesehatan neonatal. Nah, di sini bertujuan meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan pada bayi atau bayi mengalami masalah kesehatan. Pelayanan kesehatan neonatal dasar menggunakan pendekatan komprehensif yang meliputi pemeriksaan tanda bahaya seperti kemungkinan infeksi bakteri dan juga perawatan tali pusat. Kemudian pelayanan kesehatan pada bayi. Di sini terdapat pemberian imunisasi dasar, kemudian stimulasi deteksi intervensi tumbuh kembang pada bayi, kemudian pemberian vitamin A dan juga konseling ASI eksklusif, dan juga pemberian makanan pendamping ASI. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.